think what you should do is crowdfunding, ngumpulin duit, beli MU terus dibubarin. AFC membatalkan tuan rumah putaran keempat dan memindahkan ke Indonesia. Kita nggak bisa nyerang, bullshit lah. You don't even try gitu loh. City Napoli, City harus menunjukkan setelah menang lawan MU bisa nggak mereka tampil konsisten lagi. Lawannya Napoli. Ya, menjelang pertandingan nanti pagi UCL kita akan ngebahas, tapi sebelum itu kita bahas dulu. Jadi ini ada rekap pertandingan kemarin ya, atau minggu lalu. Ini menarik juga. Minggu lalu atau kemarin? Yang mana dulu kita mau bahas? Ya, turun dong, keluar. Yang mana dulu? Ini dia IPL minggu lalu. Yang di paling bawah nggak usah dibahas ya. Nanti gue sumpah serapa aja langsung. Wih, gue itu di setiap akun gue tampil dan banyak akun selalu bahas match itu. Gila lo coach. Gue tuh menurut gue sih karena match itu menjual. Oh iya, menjual memang. Babak-babaknya masih terkaya nomor 4 tuh namanya yang merah ini loh coach. Iya, tapi rugi 30 juta. Memang. Revenue yang paling gede, betul. Ya keluarin dong Amorim. Aku nggak tahu, ayo penonton. Sekarang gue tahu kenapa Amorim nggak dipecat. Kenapa? Do you know why? Ya. Karena kalau dipecat, MU bayar dia 15 juta euro. Ya, daripada kehilangan simpati ya. Oh, saya pikir that's why gue bilang tunggu bulan November Desember, kalau seandainya masih rank 13, 14, 15 itu dipecat. Enggak lah coach. Menurut gue sih kan masih ada harapan, minimal masuk Liga Eropa kayak UCL kayak, iya kan? Kalau nggak dapat duit juga loh. Nggak dapat duit juga. Betul. Nggak dapat duit loh. Ya, jadi kalau dia bagus itu ya udahlah. Ya, ini kan masih baru awal musim ya. Udah coach, dari lama itu kekalahannya lebih banyak daripada kemenangannya. Iya betul. Dan itu dan loh, permainan juga nggak bagus. Nggak berkembang. Apalagi alasannya? Nggak berpengaruh. Ya. Buang pemain toksik udah dilakukan. Itu Pange bilang bagus. Ini dengan cara yang sama berharap hasil yang berbeda. Dan itu butuh miracle. Betul. Butuh miracle. Ngapain sih dipertahankan gitu? Ya untuk menghemat 15 juta itu. Cuma 15 juta loh. Ya tapi MU lagi nggak punya duit loh. Apanya? MU lagi nggak punya duit. Suruh aja dia bawa pemain yang kesenangan dia. Aduh ya Allah. If you have money, kayak Liverpool, Chelsea duitnya banyak 15 juta, selalu udah pecat. Bayar 15 juta. Di minggu terakhir kan dia mendapatkan duit dari penjualan nggak bisa juga di spend dong. Iya. Cuman ya I don't know. Maybe mungkin di Januari kan masih incer Gehi. Gehi kan nggak perpanjang kontraknya. Jadi kemungkinan besar di bulan Januari dia ke MU. Too late. Ya. Too late. Maybe. Gila loh, gue kalau kalah dengan City 1-0 masih oke. 3-0 dengan kesalahan Bayindir. Gue nggak tahu juga kenapa kiper barunya nggak dimainin. Ya. Dan tetap mainin 3-4-3, 3-4-3, 3-4-2-1, nggak berubah coach. Laman sini happy, untung gue nggak dimainin lawan City. Jadi Bayindir, tapi ya depan juga jelek. I mean, lu kebobolan 3 cetak 4 gol, you still win the game. Masalahnya depan juga nggak cetak gol. Tapi sekali lagi gue juga bilang, you cannot blame Sesko karena dia nggak dapat supply juga. Ya, jadi artinya something wrong dengan strategi dong. Iya. Seorang pelatih yang baik itu kan tahu dengan kekuatan kelemahan pemain dong. Ini udah setahun loh. Dia bukan baru masuk. Udah hampir setahun loh dia di MU. Dan gak ada perubahan. Tidak pernah ada, saya pikir pelatih MU ya selain Ferguson pada awal-awal gitu yang lebih banyak kalahnya daripada menangnya coach. Iya. Kalau gue nggak ngelihat kan menang kalahnya, gue lihat cara bermainnya itu nggak ada perubahan. Gue sih nggak ada masalah, lu mau main jelek asal menang lah coach. Nggak, main jelek menang itu you cannot keep that gitu loh. Biasanya orang menang terus mainnya bagus-bagus. Ya lucky win sekali-sekali iya, tapi kan nggak bisa selalu lucky win. Iya dong. Memang. Sekali-sekali iya. Nah ini masalahnya, if you play good, okay, you lose the game. Ya. At least ada prospek ke depannya. Oh kalau kita pertahankan permainan ini, kita akan menang. Ini masalahnya mainnya pun jelek. Dengan pemain-pemain bagus yang dia mau loh coach. Enggak, sebenarnya
Yang dia beli itu kan 3 pemain depan. Tapi lini belakang tengah kan sama kayak tahun lalu. Sampai kiper-kipernya sama. Kecuali Onana. Onana jadi man of the match ya. Semua yang keluar MU, yang bapok di MU keluar jadi bagus. Jadi bagus, ya. McTominay. Højlund cetak gol. Di Napoli. Garnacho assist. Lu sering lo? Enggak, itu sebenarnya Garnacho bukan assist itu. Membantu assist lah. Whatever bagus lah coach. Jadi ya, ada kontribusi terhadap gol lah gitu. Ya Allah, apa yang terjadi gitu ya? Ini klub terkutuk. Klub yang lagi dikutuk nih. Enggak, I think what you should do is crowdfunding. Ngumpulin duit, beli MU terus dibubarin. Itu gue rasa ini solusi terbaik. Itu permintaan Arsenal gitu. Gue gak pernah semarah itu loh coach. Kemarin ya. Jadi fansnya juga stres semua fansnya itu. Oh iya ya. Dan gue dengar nih di ruang ganti udah mulai ribut nih coach. Iya udah pecah tuh. Di ruang ganti udah ribut. Ada pemain-pemain besar itu udah mulai nggak trust terhadap Amorim. Ya, bayangin dia banyak sekali matikan talent. Ya matiin Mainu nggak dipakai gitu. Termasuk Garnacho tuh. If he treated him well, mungkin dia tidak akan bertingkah kayak gitu. Kita lihat di Chelsea, dia bagus nggak Garnacho ini? Ya, ya. Kalau dia main bagus di Chelsea, ya something wrong dengan MU. Kalau Sancho sih dari awal masuk di MU jelek, di luar jelek. Ya. Bertingkah pula gitu, nggak mau ditransfer sembarangan. Oke, jadi kita bahas lagi ya game minggu lalu. Liverpool itu memang ini lucky win ya. Gyökeres cetak gol lagi. Kemarin gue ragukan tuh Gyökeres dari liga yang kayak apa gitu ya. Gue sampai detik ini masih meragukan. 10 menit yang lalu, when you're still out, gue tiba-tiba buka IG, baca statement dari Thierry Henry. Dia bilang, dia bilang tentang Gyökeres. First touch-nya pemain itu menunjukkan level IQ-nya. Karena first touch-nya Gyökeres itu kan jelek. Jadi dia nggak bisa kontrol bola, mati bolanya sering membal gitu. Jadi secara nggak langsung dia menyindir Gyökeres yang gue selalu bilang ini striker mediocre biasa aja. Dan kalaupun ada gol itu keberuntungan. Bukan keberuntungan. Karena mungkin assist yang bagus bisa cetak gol, tapi dia bukan level striker top lah. Let me put it that way. Tapi dia punya kontribusi. Dia punya. Thierry Henry hanya mengatakan kasarnya kesimpulan yang gue ambil dari statement itu, ini bukan striker top, bukan levelnya Lewandowski, bukan levelnya Harry Kane, bukan levelnya Benzema, bukan levelnya Osimhen, bukan levelnya Vlahovic. Karena ya itu udah berkali-kali gue bilang. Tapi untungnya dia masih punya kontribusi. Iya kan? Ya. Ya memang mungkin levelnya segitu nggak bisa salahin dia juga. Tapi selama dia cetak gol, mau itu dari scrimmage, mau itu tap in, mau apa, dan dia bekerja keras, oke aja kan. Yang penting kontribusi dong. Yang penting kontribusi. Karena positioning, karena kesalahan back lawan, ya kan sama aja lah. Iya. A goal is a goal. Ya, yang penting adalah fans Arsenal harus sadar bahwa dia bukan levelnya top striker. Ya. Jadi statistik dia di liga sana itu nggak jadi jaminan, coach. Enggak lah, level liga ke-7 please deh. Benfica aja lawan Karabakh kalah loh di kandang. Mourinho masuk sekarang. Ke sana lagi. Ya ke Benfica. Oh, kan dipecat dari Fenerbahce. Iya, kalau di Fenerbahce. Ya, terus ke Benfica baru kemarin kalau nggak salah. Jadi itu balik kandang tuh ya. Enggak, kandangnya di Porto. Ya ke Porto lagi, ke Portugal lagi kan ya. Iya, ke Portugal lagi. Start from there. Siapa tahu lagi bagus lagi, siklus lagi mungkin, gitu. Iya, bagus kan biasanya setahun habis itu jeblok. Ya. Tapi kan bagaimana kan Mourinho kan membuktikan kalau dia bisa. Pernah hebat. Bisa. Iya. Hebatnya cuman short term, nggak long term. Long term udah blur orang, udah nggak ngaruh lagi motivasi dia. Coach, gue cuma pengen tahu. Itu ini ya hoax ya yang bahwa FIFA dan AFC membatalkan tuan rumah putaran keempat dan memindahkan ke Indonesia. Itu enggak pindahkan, bukan ke Indonesia, pindahkan ke Jepang atau Indonesia. Ini terakhir gue baca lagi Indonesia. Lebih hoax lagi. Itu hoax itu. Gue sempet lihat di YouTube. Gue puter
wah hasilnya positif semua karena ini FIFA minta ini investigasi bla bla itu. Termasuk faktor keamanan di Iya. Gue buka website AFC nggak ada berita sama sekali. Iseng banget ya. Jadi ini kesekian kalinya hoax, kita sudah kena kemakan dengan hoax, semoga nggak terulang lagi. Jadi untuk gue ini hoax. Walaupun deep in my heart gue berharap ini benar, tapi ini kayaknya hoax. Satu-satunya yang bisa membuat Saudi dan Qatar diganti adalah pada saat airspace-nya ditutup dan itu terjadi kalau Irak sama Iran saling lempar-lempar bom lagi. Tapi kalau lapangan terbangnya ditutup, kalau airspace-nya ditutup kita nggak bisa ke sana dong. Dan mereka juga nggak bisa ke sini. Nggak bisa juga. Menang WO. Jadi kita menang WO. Oke, kita bahas pertandingan penting. Ini Newcastle akhirnya menang lawan Wolves, Coach. Ya. Any comment? Enggak. Oke. Ya gitu-gitu aja. Kemudian pertandingan penting Spurs. Wah, Spurs sih bagus banget sekarang. Betul, tapi West Ham itu lagi hancur. Nah, whatever, tapi Spurs lagi banyak menang nih, Coach. Di samping menang, mainnya juga lebih enak ditonton. Lebih bagus tanpa Son ya. Lebih bagus tanpa Son, betul. Mungkin lebih pragmatis, cuman ya cukup enjoy lah nonton Spurs ini. Iya. Cuman waktu dibawa Ainge Postecoglou juga berapa match beruntun menang. Habis itu jeblok. Mungkin bisa terjadi lagi, tapi the start is good untuk Tapi Spurs selalu gitu ya. Startnya bagus. Di belakang sering begitu. Jeblok. Masuk Arsenal juga kali. Enggak. Arsenal Arsenal itu juga ada selalu rank gitu. 2 on the way 1. Nikmatin, enjoy the game, enjoy the moment. Game-game terakhir hancur. That's mentality. Oke, Chelsea 2-2 ini agak. Ya, Chelsea nggak konsisten. The same thing kayak kemarin juga kalah telak lawan Bayern Munchen. Ya, kembali nggak konsisten. Ada berapa pemain yang untuk gue terlalu overrated dan selalu main. Ini Liverpool, gue berapa kemarin 0-0 loh, Coach. Iya, waduh, menit-menit terakhir ini penalti lagi. Kemarin juga, ya penalti itu kan bukan penalti pelanggaran atau apa, penalti yang nggak penting sama sekali dari Burnley. Dimana crossing terus tangannya begini, ngapain coba? Ya kan, not necessary at all. Kalau nggak, at least Burnley bisa dapat 1 poin, gara-gara nggak 0 poin. Tapi di sisi lain, gue seneng juga Liverpool menang. Tahu kenapa? I hate tim yang bertahan. Burnley bertahan parkir bis. Dia lawan siapa itu parkir bis, lawan MU juga kalau nggak salah. Pak parkir bis juga kalah, lawan Liverpool juga kalah. Udah, if you want to win the game, you have to attack. Jangan parkir bis. Kalau alasannya kita nggak bisa nyerang, bullshit lah. You don't even try gitu loh. How do you know? Kalau tim lu nggak bisa nyerang. Mungkin dia calculated loss gitu ya. Mencoba untuk mencari 1 poin. Papan bawah loh. Iya. Dengan lawan Liverpool dengan gitu 1 poin semuanya, you get only 30 poin, 36 poin, nggak survive juga. You were relegate juga. Oke. Baik, ini hasil dari game keempat. Nanti kita akan bahas juga game kelima. Berapa prediksi. Dan ini yang game ini midweek ini. Iya. This week. Ini seru sih. MU Chelsea sama Arsenal City. Gue gak berani berharap MU itu. Kayaknya gue gak mau nonton. Dulu di 3 tahun lalu kalau gue gak nonton, MU itu menang, Coach. Daripada gue kesel gitu. Enggak, sekarang whatever you nonton or not, they will kalah juga. Dulu gue tuh sampai didoain sama netizen. Pak Om Helmi jangan nonton. Aduh ya Allah. Kalau dia main 3-4-2-1 lagi ya udahlah gitu. Oke, jadi ini saya nggak berani ngeramal lah. Gue megang Chelsea deh supaya MU menang. Ya biasanya begitulah, kebalikan daripada gue berhenti berharap, Coach. Brighton, Tottenham mainnya di Brighton. Gue berharap sih match itu seri. Biar MU tetap di bawah, Chelsea tetap nggak naik-naik. Sebagai fans Arsenal ya. Wih, ini dong Arsenal City harus membuktikan bahwa City kemarin menang lawan MU itu karena lawannya aja cupu. Apakah Arsenal bisa menang? Bisa, tahun lalu mereka menang kok. Oh ya? Lebih sering menang lawan City. Tahun ini dan di kandang lagi di Arsenal. Di London ya. Ini mood booster kalau Arsenal menang. Tapi kalau seandainya seri, I can live with that gitu.
I can live with that kalau seri. Cuman tergantung berjalan pertandingan juga. Ya. If they play bad, jadi emang beruntung 1 poin. Tapi kalau mereka mainnya bagus banget ternyata seri ya mereka rugi 2 poin. Oke, yang lain mungkin susu aja ya. Lihat Liverpool lawan siapa ini Liverpool. Liverpool ya pasti menang lah. Liverpool lawan siapa? Liverpool. Hah? Oh Everton ya. Everton pasti menang lah. Derby ya menang lah. Oke. Kemungkinan besar menang. Fulham ini oke juga ya di papan teh lawannya. Nah, Brighton Spurs nih. Seru juga nih. Seru nih, seru. Bukan nggak mungkin draw menurut saya ya. Fulham ini juga Brentford juga menunggu imbang-imbang lah coach ya. Newcastle? Ya, Bournemouth itu juga giant killer loh. Ya. Gue nggak yakin Newcastle bisa menang lawan Bournemouth. Apalagi mainnya di Bournemouth. Huh? Ya, mainnya di Bournemouth. Ya. MU Chelsea sih, gue siaran MU Chelsea dari studio free jadi. Arsenal City ya dari rumah untuk member gue. Oke. Karena kemalam setengah 12. Ya. Aduh, Mason Mount lagi dari Chelsea ya. Coach, dulu itu ya MU itu selalu yang nomor 7 itu legend loh. Mulai dari Brian Robson, Eric Cantona. Tahun lalu kan legend. Hah? Karena bukan ya. Dia nomor berapa sih? Kata 7 kali nggak tahu gue. I don't even know. Mason Mount. Oh Mason Mount 7. Mason Mount 7. Ya, dulu tuh gila-gila loh coach. Beckham. Giggs kan? Giggs 8 kalau. Dulu tuh ya Brian Robson. Kemudian Eric Cantona. Ya, Cantona David Beckham. Cristiano Ronaldo. Ya. Abis itu bapuk loh. Abis Ronaldo tuh bapuk. Pernah coba kalau nggak salah siapa? Michael Owen. Bapuk semua terus. Di Maria. Terakhir super bapuk lah. Siapa? Yaelah, Mason Mount. Udah harganya mahal lagi. Sering cedera. Injury prone. Sekarang cedera lagi tuh. Ya. Sering banget cedera nih pemain. Iya. Banyak banget tuh dibeli pemain kayak gitu. Ya. Oke, next topik kita lihat ini UCL coach. Ya. Wih, gue ngelihat permainan kemarin ya. Keren banget. Ya, jadi kita lihat Arsenal menang. Ya. Lawan Arsenal itu 20-25 menit pertama kesulitan loh. Oke. Di press man to man abis, nggak bisa keluar. Oke. Tapi di situ mereka nggak bisa cetak gol. Mereka dapat berapa setengah peluang. Baru ibarat babak 20 menit terakhir babak pertama Arsenal bisa ngimbangin. Babak kedua sih sebenarnya lebih itu. Lebih ini. Ya karena super subnya itu Martinelli. Oke. Juve Dortmund. Juve gila ini. Yang bikin gila. Kenapa Juve bisa kebobolan 4? Kipernya itu bapuk banget. Jelek banget. Tapi memang dua penalti di Gregorio dari Monza kalau nggak salah. Jelek banget kipernya. Itu udah skor 4-2 loh. Skor 4-2. Siapa yang masuk? Vlahovic. Oke. 1 gol 1 assist. Langsung 4-4. In few minutes di injury time dua-duanya. Super subs. Dan mereka Juve ini udah kalah, udah pasrah, fansnya udah pada pulang. Ternyata 2 gol di injury time jadi 4-4. Tapi very nice match. Walaupun gue bilang temponya Dortmund ini lambat. Dortmund ini. Yang paling dahsyat PSG lah coach. Ini gue gak nonton. Dembele. Gak ada Dembele, gak ada Due. Dembele main? Gak ada. Gak ada? Bukannya brace kemarin dia? Enggak. Gue cuma nonton highlight sih. Gak ada Dembele, gak ada Due. Tapi bisa ya tapi Atalanta kan nggak di bawah Gasperini lagi. Jadi bukan tapi Atalanta. Ini sekarang PSG memimpin ya. Sekarang kayak dibikin setengah kompetisi ya coach. UCL. Ya 8 pertandingan. 8 pertandingan. 4 away. Bayern membantai Chelsea coach. Permainnya very convincing. Ya. Harry Kane. Cuman gue bilang Chelsea ini harus cadangin Enzo Fernandez sama Neto yang nggak ada gunanya. Palmer yang dari kanan masuk ke dalam itu cetak 1 gol. Sebenarnya 2 gol 1 offside sayang. Itu golnya keren. Golnya benar-benar keren. Tapi ya Enzo ini benar-benar very overrated player. Tapi Palmer tuh keren ya coach. Palmer ya. Egois ya. Yang keren selalu dia mau ambil. Yang keren di Chelsea itu menurut gue itu Joao Pedro penting, sama Palmer penting, Caicedo penting, Cucurella lumayan bagus. Sisanya biasa banget.
Sisanya biasa banget. Makanya gue bilang nggak heran kalau Chelsea nggak konsisten. Karena kayak kemarin si Malo Gusto bikin blunder gol ketiganya Kane. Nah, sementara dia waktu di final Piala Dunia antar klub keren banget mainnya. Sangat tidak konsisten Chelsea ini. Dan tim Belanda kena bantai semua nih coach ya. Parah. PSV emang levelnya segitu. PSV parah. Alasannya Peter Bosz ya kita terlalu banyak pemain baru. Tapi itu PSV Ajax kan tiap tahun pasti semua klub Belanda tiap tahun pasti pemain baru. Kalah kualitas. Kalau Ajax memang kalah kualitas. Inter ini finalis Champions League tahun lalu loh. Jangan lupa loh ya. Ya, dan nggak ada yang berubah pemain-pemainnya. Jadi cuman ya emang kalah kualitas. You cannot say anything, emang kalah kualitas. Yang deg-degan itu Liverpool kemarin. Oh iya tuh. 2-0 dalam 6 menit. Ya ini dibantai nih. Ternyata they cannot kill the game. Perlahan ATM balik. Dibilang ATM main bagus enggak juga. Tapi babak kedua udah kelihatan apa ya? Kembali lagi menurut gue, Wirtz bekerja keras tapi nggak terlalu banyak nilai tambahnya. Isak nggak kelihatan, nggak heran. Ini pemain udah 2 bulan nggak pernah main lagi. Jadi butuh ya minimal sebulan lah untuk tune in lagi. Nggak kelihatan. Ekitike 2 peluang besar depan gawang. Itu kalau Sri digorok itu Ekitike. Ya akhirnya masih ada Van Dijk yang di menit-menit terakhir juga lewat corner of heading bisa menang. Atletik jelek kalau gue bilang. Tapi ya Liverpool main berapa pertandingan itu nggak ada satu yang benar-benar meyakinkan. Di akhir-akhir ya? Ya, enggak. Di awal musim. Di Liga sama di Champions League ini nggak meyakinkan mainnya. Ya, ini yang highlight UCL. Ya, Mbappe itu Madrid kena kartu merah. Si Arda Güler masih cetak gol loh. Berkat itu sebelumnya ding. Tapi ya sebelumnya atau match ini lupa gue. Tapi di mana mereka match ini juga 10 orang mereka bisa cetak gol. Dan Mbappe keren banget loh. Yang di kartu merah tuh kaptennya kali coach. Enggak. Pertandingan yang mana ya lupa saya. Oh ya Carvajal betul. Iya. Kemarin kaptennya di match sebelumnya Huijsen yang kena kartu merah. Kemarin Carvajal headbutt. Tapi ya Madrid tetap bisa menang walaupun dengan 10 orang. Oke, kita akan ngebahas coach adalah game dini hari nanti. Akan bermain. Ini Eintracht Frankfurt sama Galatasaray, not the big game. Newcastle Barcelona. Main di Newcastle. Newcastle akan very physical game untuk Newcastle, tapi Barcelona jangan kepancing emosinya. Play their game. Mereka ya bisa menang. Secara ini lebih unggul lah ya. Iyalah, secara Barcelona permainan gitu lebih unggul, tapi kalau Newcastle main fisik dan Barca jangan kepancing dengan permainan fisik itu. Kalau kepancing ya bisa Newcastle yang menang. City Napoli, City harus menunjukkan setelah menang lawan MU bisa nggak mereka tampil konsisten lagi. Lawannya Napoli. Yang ada De Bruyne. Yang ada Højlund dan Kevin De Bruyne. Dan Noah Lang main di situ. Dan McTominay main di situ. Ya. Dia ini nampung pemain-pemain Inggris banyak juga ya. Lukaku situ ya. Cedera aja. Ya. Makanya diambil Højlund kan. Dan langsung cetak gol dia. Lo bikin gua kesel. Siapa nih? City atau Napoli? City lah. Mainnya di City. Iya, harusnya City lah. Harusnya City sama Barcelona ya. Harusnya. Ya. Ini kita lihat, semoga good match kayak kemarin itu. 2 very good match, Liverpool sama Juve gue dua-dua nonton. Enjoy ya? Nah itu enjoy. Jadi semoga ntar malam enjoy juga. Ya kalau nggak enjoy gue jam 2 subuh suruh live reaction. Kan bete banget tuh kalau big match. Lo pagi kan lo tidur coach. Kalau gue justru pagi itu kerja coach. Gue tidur. Itulah bedanya. Iya mau gue tidurnya baru pagi, baru jam 6 baru tidur gimana dong. Tapi siang udah bangun siaran lagi. Oke, kita melihat ada data berikutnya kalau nggak salah peringkat Indonesia coach turun ya, dan kita sekarang di ASEAN kita nomor 3 di bawah Thailand dan di bawah Vietnam ya. Tetap di atas 100 semua.
Mau beda 1, 2, 3 poin nggak begitu ngaruh. Kecil sih bedanya peringkatnya. Iya makanya ini cuman masalah itu aja. Masalah ngadepin siapa aja kan. Iya. Kan kita pernah bahas nih, peringkat ini kadang-kadang nggak seobjektif. Ya Belgia bertahun-tahun rank 1 dapat apa mereka? Piala Eropa pun nggak pernah. Final aja nggak masuk, nggak usah piala, final aja nggak masuk. Iya. Apa artinya ranking nih? Tapi harus dia di atas 100 lah, masih oke lah. Layak kita itu layak berada di 80-an. Sebenarnya. 70-80 ya. Nanti pelan-pelan. Ini kan kita juga berangkatnya dari 174. Bisa ke 100 berapa belas. Gitu. Oke. Masih ada? Belanda berapa? Oh 7. Belanda 7. Brazil, Argentina turun coach. Iya. Ya, jadi sekarang nomor 1 tuh adalah Spanyol, nomor 2 Prancis. Ya, Inggris tetap nomor 4. Porto naik coach. Saya pikir Portugal ya, makin sekarang makin bagus nih. Ya, dan hebatnya apa? Ronaldo tetap menjadi kontributor tuh. Walaupun sempat hilang ya. 2-3 tahun yang lalu kan dia kayak jadi kartu matinya gitu. Tapi sekarang menjadi penyemangat yang juga sangat luar biasa. Belanda tetap, Belgia nomor 8 sekarang dari nomor 1. Italia nomor 10. Maroko keren ya coach karena semifinal ya. Oke. Kita lihat. Baik. Nanti kedepannya gimana? Kita sudahi dulu ya, nonton terus kita berharap Indonesia makin baik. Ada berita tentang timnas coach? Ya cuman wasit Kuwait aja ditunjuk, PSSI protes, tapi ini menunjukkan betapa vulgarnya permainan AFC ini. Lu udah tunjuk tuan rumah sebagai salah satu peserta jadi tuan rumah, sekarang lu tunjuk wasit dari Timur Tengah lagi, kayak nggak ada wasit lain. Kayak Australia, Jepang, Korea nggak punya wasit bagus aja, yang netral. Cium bobo duit nggak lu? Ya pasti. It's disgusting, mainnya udah terlalu bener-bener buka-bukaan loh, main-main curangnya itu. Bener-bener disgusting lah. Tapi what can we do? Protes, boleh protes, PSSI harus protes dan mereka akan protes juga. Cuman ini kagak ngaruh, they don't care. Mereka tahu kok, AFC FIFA butuh duit kita kok. Jadi they really don't care. Erick Thohir jadi Menpora akhirnya. Ya tuh Gue bilang sih nggak ada masalah. Yang penting kan dia harus fair terhadap olahraga-olahraga lain. Kalau dia sana nggak fair ya tolong dikritik. Tapi kan kasih dia kesempatan dulu. Jangan dia belum apa-apa udah dikritik. Apa yang harus dikritik juga ya? Bukannya... Ya kan dulu ceritanya takutnya overlapping dengan PSSI kan. Takutnya PSSI dia anak emas kan. Tapi ya kalian semua PB dan para peserta kan bisa nonton sendiri, bisa lihat sendiri, pantau sendiri apakah benar Erick Thohir pilih kasih atau enggak. Tapi jangan dikritik sebelum ET bekerja dong. Iya kan? Nggak fair aja, biarlah beliau bekerja dulu. Dan kalau seandainya ada unsur-unsur anak emas ya tinggal kritik kan gampang. Gampang sekarang ya? Iya. Mengkritik gampang. Ya gampang banget. Makanya hati-hati kapan lu kritik. That's why gue gak pernah mau kritik Sesko. Not now. Gitu kita lihat ke depannya. Amorim boleh dong dikritik. Amorim ya udah setahun. Jadi semoga ya Pak Erick sukses dengan mengelola olahraga di Indonesia. Bukan hanya sepak bola, olahraga lain juga. Yang gue concern tuh coach sebenarnya adalah bulu tangkis. Kita jarang banget menang sekarang. Oh ya. Kemarin saya menjadi moderator 50 tahunnya Chandra Wijaya. Wah, ada coach Christian Hadinata, Ati Jawhari. Ya. Gue nggak begitu ngerti, nggak begitu ngikutin. Saya sangat karena saya pikir itulah salah satu olahraga di mana kita dapat medali emas Olimpiade. Ya. Kita semua medali sapu bersih dari dulu. Iya. Dari zamannya Rudi Hartono, Lim Swee King, semua anymore. Sapu bersih. Not anymore. Satu mungkin pemain-pemain dari negara-negara lain coach yang dulu tidak bisa kita perhitungkan, Perancis, Rusia, Jepang, India. Jepang mah dari dulu kuat dulu ya. Gitu. Lu nggak ngerti banget ya bulu tangkisnya? Nggak ngerti gue. Ya. Gue tahu Son jago kalau main badminton. Kurang ajar. Badminton. Oke, daripada gue makin kesel, kita juga lagi minggu depan. Bye. Bye.